Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wala khawla wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah ya, kita sudah break isoman, cuman belum langsung sholat ini. Insya Allah 1 jam barangkali selesai. Yang saya hormati para ketua CDOB se-Jawa Barat, wabil khusus dari Provinsi Cirebon Raya ya, alhamdulillah bisa hadir. Ini menjadikan semangat buat kita bahwa kita punya cita-cita bukan hanya kabupaten kota, tetapi juga ada di wilayah Pantura Utara, yaitu Provinsi Cirebon Raya. Kalau lihat dari jumlah penduduk wajar ya Pak Sanusi ya, 50 juta. Kalau di Bangka Belitung 300.000 jadi provinsi Bu. Di Jawa ini 50 juta masih satu provinsi. Ya ini perlu dijadikan satu perenungan bahwa pemekaran dulu ini ibaratnya kayak momok Pak, kayak hantu di siang bolong. Nah, nyatanya sekarang yang merasakan adalah masyarakat Jawa Barat. Tuh, Jawa Timur 43 kabupaten kota, Jawa Tengah 38, 50 juta kabupaten kotanya cuma 27. Cuma tidak disadari oleh para pemimpin ini. Yang merasakannya adalah masyarakat Jawa Barat. Karena kue nasional itu tidak dilihat dari jumlah penduduk, dilihat dari satu kelembagaan kabupaten kota. Baiklah, pada season ini sebetulnya ketika Pak Ketum menyampaikan atau memposting ya dalam di WA Group, kita mau rapat kerja di Inbar. Saya ngintip Pak, wah langsung nggak ngomong dulu, langsung di Inbar aja gitu. Ini langsung aja to the point, pokoknya rapat kerja di Inbar. Saya spontan juga jawabnya tuh, ya ada spare 1 jam lah saya, mikir saya. Wah insya Allah sebelah. Insya Allah di Inbar lah. Jadi intinya Pak Sanusi, kita ini kangen ya dengan adanya wabah pandemi ini, luar biasa ya. Memporak-porandakan sisi agama, budaya, adat istiadat, ya Allah, ini luar biasa ini, ujian dari Allah ini. Artinya masyarakat Indonesia khususnya yang masih memegang teguh adat istiadat ini, waduh luar biasa. Bersih tegang dengan orang tua, bersih tegang dengan sanak saudara, famili, sahabat dan sebagainya. Termasuk keluarga saya Bu, karena COVID ini gak ada yang nengok. Jangankan sahabat, teman, orang tua sendiri aja gak ada yang berani. Ini luar biasa sebelah. Anak saya, anak mantu, istri, bayangin Bu. Saya ngurusin, waduh tidak ada yang nengok. Kalau sakit biasa kan banyak nengok ya. Ini ya ngasih makanan di pintu langsung pergi lagi. Subhanallah, ini luar biasa ini. Penyakit ini luar biasa ini. Kayak penyakit kutukan gitu. Tapi alhamdulillah ini kita jalani, alhamdulillah kita semua sehat. Teman-teman seperjuangan ya, khususnya para CDOB di tingkat Jawa Barat. Sebetulnya rapat kerja ini hanya keren-keren aja Pak Sanusi. Intinya kita ini udah kangen. Temu kangen nih saya. Ini kapan nih COVID ini berakhir nih, kita pengen ketemu gitu Pak Sanusi. Makanya boleh Pak Ketum langsung nge-share rapat kerja di Inbar. Wah, bismillah lah gitu. Baiklah, karena waktu yang disediakan cukup sederhana, ini hanya sekelumit saja. Kalau ada kekeliruan mohon diluruskan. Keberadaan Porkodotada kalau menurut kami itu adalah katakanlah sebagai satu wadah koordinasi ya, wadah koordinasi yang bagaimana bisa menampung segala aspirasi dari para CDOB. Nah, aspirasinya apa? Ini kalau saya lihat dari benang
usut yang saya coba renungkan, ini kesulitan teman-teman CDOB di masing-masing kabupaten kota ini karena kebuntuan dengan eksekutif. Ya, karena tidak ada satu titik temu dengan bupati atau wali kota. Kuncinya itu. Ya, kalaupun harus ngalah, ya kita lakukan. Kalau harus melakukan politik transaksional, bismillah aja kita ijtihad. Ya, biasanya momen-momen itu adalah momen-momen pilkada. Ini contoh di Indramayu Barat. Subhanallah Pak Wawan. Pada pilihan harus memilih atau tidak memilih kandidat. Kami berembuk hanya 5-6 orang, ijtihad kecil-kecilan. Kalau salah ya sudah kita bubar, kalau menang ya mudah-mudahan menang. Nah, udah kalau menang cepat 2014 langsung diteken, semua berjalan terat kan gitu. Sebelumnya 15 tahun Pak merangkak, waduh luar biasa. Tuh, makanya ini pada teman-teman CDOB harus mengintip. Nah, keinginan, kemauan dari penguasa atau bupati atau wali kota. Selama kita tidak bisa harmonis dengan bupati yang sedang ini, ya repot. Nah, ini keberadaan Porkodetada ini kami berharap Pak Ketum, Ketua Harian semua bisa menjembatani kebuntuan ini. Kalau misalkan Subang Utara buntu dengan bupatinya, ini Porkodetada harus tampil, datang, audiens dengan bupati, dengan pimpinan DPRD, sampaikan pemikiran-pemikiran, pendapat dan sebagainya. Setelah itu baru kita ajak CDOB bersama-sama menghadap bupati atau pimpinan DPRD. Ini konsep sederhana keberadaan Porkodetada. Yang lain-lain aksesoris menurut saya. Jadi sekarang kita tampung apa sih kebuntuan dari CDOB sampai dengan tidak tembus ke bupati. Ya ini harus ditangkap oleh para pengurus Porkodetada. Kalau yang lainnya saya bilang aksesoris lah, kita memperbanyak silaturahmi, membangun satu komunitas dan sebagainya. Tapi intinya adalah bagaimana mengurai Cikampek seperti apa, Subang Utara seperti apa, Bekasi Utara seperti apa. Kalau kita tidak bisa langsung, ya kita melalui gubernur. Ini dengan akses yang dimiliki oleh Pak Ketum ini, mari kita sounding ke Pak Gubernur dengan membawa satu data yang lengkap. Ya, apa yang menjadi aspirasi masing-masing CDOB kita sampaikan kepada gubernur. Ya, sehingga kita tidak menyuruh gubernur, karena ini memang sudah menjadi program provinsi. Gubernur yang harus melakukan proaktif. Ya, itu kan atasan dan bawahan. Nah, ini Pak Ketum yang nanti kita coba setelah ini kita rapat kecil. Tampung dari Bekasi Utara seperti apa, Subang Utara seperti apa, Cirebon Timur ada yang nggak datang ya, seperti apa. Kita coba urai. Kali ini menjadi keruwetan selama ini. Karena contoh di Indramayu Barat seperti itu Bu. 15 tahun Bu EN. Luar biasa jungkir balik kami nih. Jungkir balik dengan pemimpin yang ada. Ketika ada momentum pilkada, kita melakukan ijtihad politik. Kalau menang yang kita dukung berarti alhamdulillah. Kalau tidak menang ya sudah kita bubar. Karena berat Pak. Ini ngadepin bupati ini berat luar biasa. Nah, satu-satunya jalan adalah instruksi dari atas ini. Saya senang dengan Pak Wawan. Pak Kapto biar Kuningan, biar Majalengka tidak, kita main atas, mangga. Nah, instruksi. Makanya RPP yang waktu itu Pak Ajis ya, Biro PEM ya. RPP kalau disahkan, ke depan itu pemekaran tidak bottom apa. Itu adalah program provinsi. Subang Utara misalkan sudah diprogram oleh provinsi. Suka atau tidak suka bupatinya itu berjalan. Kalau sekarang kan ada konflik ini, konflik horizontal antara kita dengan penguasa. Jadi itu sebagai gambaran saja, tidak usah muluk-muluk program Porkodetada, bagaimana kita bisa menangkap problem yang dihadapi oleh masing-masing CDOB. Dan insya Allah untuk Inbar, meskipun secara administratif dan sebagainya sudah clear and clear, kami tetap seperjuangan Pak Ketum. Kami akan mendukung
Insya Allah dalam barisan yang depan mungkin. Apakah Provinsi Cirebon Raya, apakah Cirebon CODB yang lain. Ada yang ngomong, Mas, kita kan udah selesai, ngapain sih aktif di Porkodota? Nah itu beda saya bilang. Kalau nawaitu kami ini beda Pak. Ya, tidak, udahlah Indramayu Barat udah selesai, tinggal duduk manis, tidur, udah clear lah. Toh di dalam Undang-Undang nomor 23 2014, itu adalah satu pintu yang mengajukan usulan ke Mendagri, itu adalah gubernur. Ngapain sih Mas Kamto bergabung ke Porkodotada? Ngapain sih susah lagi? Kita udah capek habis katanya. Tapi bagi kami itu filosofi yang keliru. Kami tetap seperjuangan, senasib dengan teman-teman CDOB. Ayo kita sama-sama. Kalau mau demo kami siap gitu. Atau apa aja yang dilakukan oleh Porkodotada, kami siap mendukung. Ini sekedar sekelumit saja. Mangga ada waktu ya Pak ya, masing-masing CDOB dikasih waktu 10 menit mungkin ya, memberikan masukan kepada kami nanti tampung, dan insya Allah kami akan menjalankan nih Pak Ketum amanat dari masing-masing CDOB. Saya kembalikan lagi ke Ketua Harian untuk memimpin jalannya rapat kerja ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ke Pak. Ya, ke Pak Sekjen, singkat, padat, terarah, dan terukur. Baik, supaya tidak memakan waktu yang lama, kami persilakan dulu kepada Bang Sanusi untuk menyampaikan pemaparan. Waktu dan tempat dipersilakan. 10 menit. Izin Pak Ketum. Nggak apa-apa, ayo yang paling dekat sama saya. Ya, ini kan perintah Pak Ketum sama Sekjen Abang dulu. So, nanti semuanya. Siapkan untuk para ketua ya materinya. Siap. Dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fatih lima uli wal khatim lima sabaqan nasirul haq bil haq wal hadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita Masya Allah diberikan keselamatan, kesehatan, sehingga kita dapat bersilaturahmi di Inbar, Indramayu Barat, yang sekaligus kampungnya Pak Sekjen kita, Porkodotada ya. Terima kasih. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Yang pertama yang saya hormati Bapak Ketum Porkodotada, kita doakan beliau selalu sehat, tetap semangat, memberikan ide gagasan yang cerdas, bahagia tentunya. Yang saya hormati Pak Ketua 1 Kang Sobar, nih guru saya nih, diajarin bahasa Sunda nggak bisa saya. Insya Allah nanti keseharian akan bisa dengan sendirinya. Bapak Sekjen, saya ucapkan terima kasih jamuannya semua ya, yang dan memfasilitasi ini diskusi alam ini di ruangan alam, bukan di eksekutif ya. Dan yang saya dengar CDOB provinsi ini Cirebon. Ini dengarnya saya dengar lama nih sebetulnya. Ini alhamdulillah ini Cirebon Raya. Kalau Masya Allah, mudah-mudahan semangat dan sukses bersama. Dan para ketua CDOB yang saya tidak sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Bapak Ketua Dewan Pakar, terima kasih, nanti sharing ilmunya ya, Pak Andre. Saya di apa di struktur? Sama yang diungkapkan tadi, saya menggarisbawahi dan sangat-sangat bersyukur kita mudah-mudahan ya nasional kita atau republik ini, negara kampung kita akan bersih dari penyakit atau pandemi yang kita sama-sama alami, sama-sama kita rasakan, termasuk saya alumninya
alumni pandemi COVID. Alhamdulillah saya selamat Pak Haji. Dan betul, kalau kata orang Betawi, kolor sampai pada putus nih kalau kita kan diajar disikat sama ini ya, penyakit ini kan gitu. Luar biasa. Tapi mudah-mudahan semuanya di balik persoalan, di balik pandemi ini mendapatkan hikmah buat kita semua. Euforia yang di masing-masing dialami oleh masing-masing CDUB tentunya membawa seni yang berbeda. Dan membawa juga nanti akan semangat yang baru mungkin akan bangkit kembali. Baik, saya sangat respons sekali dengan silaturahmi ini Forkoda Tada yang difasilitasi oleh Pak Sekjen kita. Tentunya ini awal ya, awal dari sebuah kondisi yang diterpa pandemi yang begitu hebat. Sehingga mudah-mudahan kita seger lagi berpikir, cerdas lagi mengasah langkah-langkah solusi hambatan-hambatan yang tadi juga disinggung oleh Pak Sekjen. Dan di sini kita merasa perjuangan satu keluarga. Setelah kita dengar juga ada riak-riak rival-rival yang aksi, tentunya sudah kita bisa tahu Forkoda itu adalah juga dari generasi kita juga kan gitu. Dari rintisan kita juga. Insyaallah saya punya tapak juga di Cikampek. Ya itu luar biasa ya akonnya ya Pak Ketum ya, lakon ya. Nah, dengan demikian bukan berarti kita harus cukup senang melihat gambaran, cukup senang dengan peristiwa itu, tidak. Justru bagaimana kita melakukan langkah-langkah yang baru, yang cerdas, yang elegan tentunya seperti itu. Dari sambutan respon sedikit dari Pak Ketum kita, ada harapan, ada keinginan, semangat juga makin ini tumbuh gitu kan. Saya dengar ada menaikkan level status Forkoda Tada ini bukan lagi tingkat provinsi tapi tingkat nasional. Ini luar biasa nih, pemimpin memang begitu, harus punya gagasan, ide, eksperimennya harus ada. Sehingga kita nggak berhenti menggoreng kepala kita gitu kan. Woi cakep ini kan gitu. Nah, kemana nih arahnya kan gitu. Ini cakep. Jangan pakem apa adanya. Nah, ini luar biasa. Saya respon sekali. Tinggal kerangka dan ide itu seperti apa nanti kan tentunya seperti itu. Lalu saya juga mungkin bisa mewakili sedikit dari teman-teman tadi disinggung oleh Pak Sekjen kita. Masalah yang kita hadapi tentunya warna-warni atau berbeda-beda di setiap CDUB. Ya, ada waktunya sudah cukup lama, kayak Bekasi Utara sudah 20 tahun. Maka saya agak sedikit sentreng ketika saya diganjal oleh pengurus bentukan Porkonas. Saya bilang ini gagasan leluhur saya, gagasan saya pemekaran kabupaten, nggak ada yang bisa, hak ciptanya. Itu cerita. Ya, sampai ya teriak saya pun udah turunin ke Bekasi, ntar saya sangkar. Itu karena apa? Kondisinya kita dituntut sampai sentreng gitu, Bu. Nah, kendala yang kita hadapi tentunya rumah kita, ya, pengurus pemikiran cendekia kita ini di dalam Forkoda Tada ini, saya rasa cerdas semua gitu. Pimpinan kita sudah cerdas luar biasa, gitu. Memberikan gagasan-gagasan yang baru. Nah, contoh yang kita alami karena kelamaan gitu ya, dihadang oleh egosentrisnya seorang pemimpin, dalam hal ini bupati ya, itu kita alami sama, nggak gampang ya. Kalau yang mentalnya apa ya, bisa melehoy Pak Ketum, lemah, lewat gitu kan. Nah, yang kita hadapi pertama, saya sampaikan bahwa CDOB Bekasi Utara itu sudah legal secara akademis karena sudah dikaji oleh Profesor Sadu yang skornya sudah 83% hasilnya. Tahun berapa? Tahun 2007 pada waktu itu. Lama ya, 2007. Berapa kali? Andri berapa kali tuh? Dua kali perubahan undang-undang tuh, sampai undang-undang sekarang belum ada celananya, PP-nya kan gitu. Nah, jadi secara akademis legal. Terus SKDPR sudah. Tapi karena memang gulanya lebih manis di Bekasi ini, Bekasi Utara ini, ya,
lebih manis karena pas di garis DKI Jakarta. Nah, dihadang oleh bupati itu gitu. Kita sampai berupaya pada waktu itu bupati kita laporin ke ombudsman. Ke ombudsman kita buat ya, kita dorong ke hak interpelasi ya. Kita cara baik-baik enggak. Memang alamnya selalu terjadi putaran. Ketika bupati cewek satu sejarah ini perempuan di kasus KPK. Ya masuklah Pondok Pesantren Prodeo. Akhirnya kita ganti lagi. Setelah itu kan ganti wakil ketuanya. Jadi panggil sama yang punya alam Allah, meninggal kan. Akhirnya tertunda lagi. Ganti lagi sampai hari ini PJ. Alasannya tidak punya wewenang untuk menandatangani. Ini kemarin baru 2 hari yang lalu dilantik nih wakil bupatinya dengan usia 6 bulan ke depan. Ini posisinya kita masih agak sulit ya. Nah, ini satu pembelajaran yang ada di Kabupaten Bekasi. Kita sudah lengkap, akademisnya sudah selesai, keputusan politisnya oleh wakil rakyat kita sudah selesai, tinggal bupati saja. Karena dirubah SKB surat keputusan bersama 1 lembar harus tanda tangan berdua gitu kan. Nah, sehingga kita juga punya konsep bagaimana karena itu tidak ujuk-ujuk gitu. Langkah persiapan. Kalau jadi kabupaten mau seperti apa sih wilayah baru itu kan gitu. Nah, kita mapping dengan kepala ahli, kita mapping pada tokoh. Bagaimana konsep laut, konsep darat, konsep infrastruktur, konsep lingkungan, sistem organisasi yang tidak perlu gemuk. Tapi intelektualnya, tapi SDM-nya luar biasa, di struktur pemerintahan baru ya seperti apa yang mau kita lihat. Nah, sampai kita sudah lewati itu kajian-kajian itu. Nah, untuk itu kendala-kendala yang kita hadapi bersama-sama ini untuk menguatkan Porkoda Tada dari rival Porkoda, saya rasa ini kan Porkoda gayanya gaya aksi tanpa intelektual kan gitu. Aksi-aksi politik yang membentuk akhirnya tinggal kacak-kacakan kan gitu ya. Pada akhirnya merusak ya semua cita-cita mulia karena ini kan untuk kepentingan wilayah, kepentingan rakyat amanahnya itu. Tapi dirusak cara-cara seperti itu yang sulit untuk kita terima gitu. Nah, untuk itu bagaimana mengintervensi rumah Porkoda Tada ini dengan desainnya ini kan ada cantelan kalimat yang luar biasa, Pak Andri ya. Nah, ini harus didesain ulang gitu. Bagaimana rumusan langkah-langkahnya agar yang di dalam rumah Porkoda Tada ini ya, ketua-ketua dan tokoh-tokohnya ini mampu memberikan penyaluran aspirasi dan terjawab. Ya, terjawab. Salah satu yang saya bilang, bagaimana atas nama Porkoda Tada merekomendasi bahwa CDOB Bekasi Utara misalnya datang ke Kabupaten Bekasi, nanti kita dampingin kan gitu. Bupati dan Ketua DPR menyampaikan bahwa anggota dan pengurus CDOB Porkoda Tada adalah P3KB. Inilah lembaga kami. Misalnya di situ. Dan itu menguatkan. Dan langkah kita ABCD. Tadi kita sudah kongkos sedikit gitu. Soal bagaimana ahli-ahli desain itu sebagai dewan desain atau dewan tokoh intelektual Jabar ini mampu mempengaruhi. Kan cuma berapa sih saya baca nih listnya CDOB kita ya. Ada berapa? 16 ya? 16 ya. Jadi safari cuma 16 kabupaten dan kota. Di 13 ya, datengin. Lalu kita bawa bagaimana sih respon dari Bupati untuk kita sampaikan ke Pak Gubernur. Tadi benar kata Pak Sekjen kan gitu. Bagaimana kepemerintahan yang administrasi dari pusat antara pemerintah pusat dan kabupaten serta kota di antara adalah provinsi. Ini tanggung jawabnya linear sebetulnya di pusat. Nah, tanggung jawab administrasi inilah tanggung jawab provinsi, kabupaten dan kota. Sekiranya sudah sangat layak, maka rekomendasi itulah akan disampaikan didorong oleh provinsi ke pusat, dalam hal ini Mendagri. Nah, ini biar teman-teman juga kita ini semua di Porkoda Tada ada satu progres yang konkret setelah beberapa minggu ini atau bulan ini kita harus bisa lakukan. Yang kedua, saya suka berseloroh juga di grup. Saya masih prihatin nih kita belum punya kantor.
Saya berharap kita bahas di sini Pak Ketum. Kantornya apakah itu ngontrak atau bagaimana? Apa kita kontraknya kita urunan bareng-bareng kan gitu? Seperti apa? Karena itu saya rasa administrasi ya motor dari organisasi itu untuk bergerak. Apalagi nanti Pak Ketum nih bisa merekrut para ahli-ahli dan tokoh atau dewan tokoh Jabar nih luar biasa ya. Lalu gelar panggung ya kan, peresmian atau luar biasa nih momentumnya kan gitu. Nah, saya rasa cukup itu yang bisa saya sampaikan dibuka. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu Nina aja yang dekat atau Bapak silakan. Pak Ketua, lanjut, Pak Wan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Porkodetada Jawa Barat, Bapak Raden Holil Umarjen, Sohibul Bed Bapak Sukamto yang sekaligus sebagai Sekretaris Umum Porkodetada Jabar, juga kepada seluruh ketua CDOB Kabupaten Kota yang hadir di tempat ini, dan tidak lupa ada Pak Andri sebagai Ketua Dewan Pakar di Porkodetada, dan saya biasa memanggil beliau adalah Presiden Gerakan Pilihan Sunda, budayawan. Saya langsung aja karena harus berbagi materi dengan Bu Nina. Masalah perjalanan Provinsi Cirebon Raya, kita sudah memulai dari tahun 2004. Waktu itu ada forum ketua DPRD se-Ciayu Majakuning. Dan ya pada dasarnya karena mereka forum, akhirnya menyetujui bahwa Provinsi Cirebon harus diperjuangkan. Setelah itu berilah yang namanya P4C. Pak Kamto mungkin waktu itu sudah ada. Oh belum, di P3C ya. Nah berikutnya P4C naik ke P3C, Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon, diketuai oleh almarhum Bapak Nana Sudiana. Proses berjalan secara administrasi, dukungan dari legislatif, alhamdulillah DPRD se-Ciayu Majakuning sudah menandatangani. Bupati Indramayu, Bupati Cirebon, Wali Kota Cirebon pun juga sudah menyetujui memberikan dukungan. Hanya waktu itu Bupati Kuningan menunggu hasil kajian. Ternyata hasil kajiannya sudah ada, tidak mau. Ya kita abaikan. Pun juga Majalengka demikian. Dalam proses mekanisme yang kami lakukan, kami sudah audiensi dengan Komisi 2 DPR RI, dan waktu itu Ketua Komisi 2-nya Pak Agun Gunanjar Sudarsa. Kami waktu itu bareng dengan Bangka Belitung dan Gorontalo. Gorontalo waktu itu jumlah penduduk 1 juta kurang. Babel waktu itu 300 ribuan. Ketika kami membawa berkas dari Cirebon, itu kami diprioritaskan untuk beraudiensi terlebih dahulu. Dan setelah audiensi, karena mereka juga melihat dari kelengkapan administrasi, dari hasil kajian, bahwasanya kita waktu itu hasil kajian yang dilakukan oleh Dewan Pakar P3C, waktu itu nilainya 380, sudah layak. Dan bahkan melebihi hasil kajian yang dilakukan oleh Pemprov Jabar, yang dilakukan oleh ITB dan Unpad. Itu. Jadi yang dilakukan oleh ITB dan Unpad itu 386. Bahkan kita kan setelah penilaian menurut Dewan Pakar itu ya kita sengaja direndahkan. Tapi ternyata penilaian dari tim Provinsi Jawa Barat lebih tinggi nilainya. Jadi sebetulnya kita sangat layak. Nah, dalam proses selanjutnya kita memang ada kepakeman
kepakeman ini ya disebabkan yang pertama karena moratorium. Nah, dari situ ya beberapa bulan yang lalu saya konsultasi dengan Pak Ketua Porkedetada Jawa Barat, Pak Raden Holil Umarjen. Karena beliau sendiri dari dulu mungkin memperhatikan bagaimana perkembangan Provinsi Cirebon Raya. Nah, beliau itu sangat bijaksana. Kang, udahlah, nggak usah bikin nama tuh, nggak usah yang rumit-rumit. Karena Cirebon ini sudah berjalan, maka kita harus percepat. Terus saya bilang, apa namanya Pak Ketua? Namanya KP3C. Apa itu? Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Cirebon Raya. Jadi kalau ada orang yang mengaku ini idenya siapa? Idenya Pak Ketua Umum Porkedetada. Aplauslah untuk beliau. Ya, saya juga kaget, ternyata beliau ya sangat apresiasi ke Cirebon Raya kan gitu. Karena beliau orang yang paham tentang historis. Sunda tidak akan jaya kalau Cirebonnya tidak mandiri katanya. Jadi perjuangkan Cirebon dan bukan hanya meliputi wilayah yang ada sekarang. Kebetulan juga saya banyak masukan dari Kang Andri. Ya, beliau ini juga paham tentang histori. Makanya beliau menyarankan the next-nya adalah wilayah perbatasan kalau bisa ditarik ke Cirebon Raya. Jadi intinya KP3C ini bayi yang baru lahir. Kalau saya mengatakan berapa ya? Tanggal 19 Agustus. KP3C. Jadi waktu Pak Ketum Porkedetada memberikan sinyal untuk menggunakan nama KP3C tanggal 19 Agustus, ya saya beserta Ibu Dr. Nina pergi ke Cirebon dan ya menyaksikan secara ini dulu lah, secara spontan bahwasanya nih KP3C sudah lahir. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya barangkali Ibu Nina ada yang mau ditambahkan, kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Umum KP3C, Bapak Kurniawan Bahtiar. Tentu dalam hal ini kami juga melaporkan kepada Ketua Umum Porkedetada Jawa Barat, Bapak Raden Holil Umarjen. Jadi intinya kami itu melanjutkan dari sebelumnya, estafet ke pemimpinan dari sebelumnya dari P3C, kemudian sekarang namanya KP3C. Status kemarin kita pertemuan ketiga itu langsung deklarasi. Pertemuan pertama perkenalan, pertemuan kedua kita bertemu dengan perwakilan dari setiap kabupaten kota. Pertemuan ketiga kita mengundang masyarakat, tokoh dan sebagainya, dan deklarasi. Deklarasi di media. Nah, dengan demikian tentu ada PR-PR yang harus kita lakukan karena mengingat sejarah-sejarah tadi, baik sejarah budaya yang disampaikan, sejarah spiritual, sejarah kewilayahan, sejarah politik dan sebagainya. Seperti yang disampaikan waktu itu, kita dulu juga memiliki 3 keadministratifan, yaitu Kesultanan Banten, Keratuan Pajajaran, dan Kesultanan Cirebon. Tentu hal itulah barangkali yang salah satunya menjadi action plan kita ke depan. Di antaranya kita sudah dalam proses melakukan strategi administratif, dalam proses ya, belum clear, tapi dalam proses melanjutkan yang lama-lama. Kalau yang lama-lama udah submit ke Kementerian Dalam Negeri, tetapi nampaknya harus ada revisi-revisi ketika kita masuk karena sudah tidak valid lagi, khususnya dalam dari Badan Statistik seperti itu. Juga kita mau ke Bapeda untuk melihat penilaian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti apa ke 5 kabupaten kota tersebut. Itu dari strategi politik, strategi administratif kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah strategi finansial. Barangkali itu juga dalam rangka sustainable kegiatan kita. Tentu kita juga perlu bensin-bensin terutama untuk mencari para akademisi-akademisi khususnya yang
mau membantu secara administratif tadi dokumen-dokumen kita secara dinilai dari nilai akademik. Dan kemudian ketiganya adalah strategi geopolitiknya tentunya, di mana itu dilakukan oleh dua bagian. Yang pertama, setiap tim, super tim yang kita sebutkan, karena kita bukan atasan bawahan di dalam satu grup tersebut. Kita sebagai partner, di mana kita mengharapkan setiap kabupaten kota di Cirebon, Indramayu, Majalengka itu sebagai Kuningan sebagai katalisator dengan daerah-daerahnya. Dan diminta juga sebagai selebritis lah di daerah-daerahnya. Apalah Nina, Wawan, barangkali dia aja yang mau gitu kan. Enggak, tapi yang mau tuh harus dari para aulianya, dari para pemuka agamanya, dari para akademisinya, dari para konglomeratnya. Jadi terakhir kita meeting itu memang sudah agak lama, ada beberapa minggu tidak hadir, tapi kita udah mengasih PR. Silakan untuk menjadi selebritis, untuk menginformasikan ke masyarakat umum, hadir di media sosial, media komunikasi, TV dan sebagainya untuk menyampaikan, tapi datangnya dari grassroots, kira-kira seperti itu. Jangan sampai kalau kita ngomong lah itu mah dia aja yang mau, padahal kita lillahi ta'ala ya Pak Sanusi untuk membantu gitu kan. Karena nampaknya ini seperti sebuah tugas lah kira-kira, memberikan sumbangsi, memberikan sebuah warisan tadi terjadinya Provinsi Cirebon Raya. Nah itu yang berikutnya adalah tadi geopolitik, dan yang lainnya adalah hal-hal yang lain yang memang perlu dikoordinasikan tentu. Itulah barangkali status-status yang termasuk strategi legalnya yang memang belum kita lakukan, baru sampai dengan SK dari Perkedetada, SK dari KP3C internal kita yang secara legal dari notaris belum. Adapun itu yang lama sekali ada. Kemarin masih ditindaklanjuti untuk ada perubahan nampaknya, tapi biayanya kan sama aja tuh, perubahan dengan membuat baru. Jadi akhirnya ya udah kita buat baru aja lagi. Nah, itu barangkali kira-kira tambahan dari status untuk dilaporkan Perkedetada dan action plan yang harus kita lakukan. Secara geopolitik secara nasional, tadi secara daerah seperti itu, untuk mulailah dari grassroots untuk melakukan sesuatu yang memberikan awareness. Awareness tuh semua tahu gitu, sampai di Bandung juga wartawan nasional juga tahu gitu kan. Biarkan mereka yang berbicara, biarkan mereka yang rame gitu. Walaupun mereka nggak kerja nggak apa-apa, itu silakan aja. Siapapun juga dipersilakan. Saya menyunut mereka untuk melakukan seperti itu. Tapi yang secara nasional, secara senyap-senyap barangkali sudah dilakukan oleh para suhu-suhu kita, termasuk Pak Ketua Umum, Pak Wawan, Pak Andri, dan beberapa yang tidak perlu disebutkan. Intinya mudah-mudahan yang secara nasional kita intinya sebetulnya sudah clear. Tinggal tadi beberapa dokumen yang memang harus kita ini kan, dan tentunya secara strategi spiritual kita juga memohon doa-doanya dari Bapak Ibu semua, dari semuanya, karena diharapkan dengan adanya Provinsi Cirebon Raya ini menjadikan sebuah tonggak kemajuan bersama sebagai economic view yang bisa dilihat sebagai strategis segala macam ipolek hankамnya nampaknya di situ, yang bisa memberikan legasi, membuat lagi marwah kewalian zaman dulu dan menjadi kenyataan untuk zaman sekarang, menjadi pajajaran anyar, kira-kira seperti itu. Mungkin sedikit aja dari saya biar mempersingkat waktu. Itulah action plan dan status yang harus kami lakukan dan harus kami laporkan kepada Ketua Umum Perkedetada. Terima kasih, mohon doanya semua. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Ibu EN sebagai Ketua CDOB Lembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini izin Allah Subhanahu wa taala, suasana yang begitu aman, nyaman, terasa damai, terasa satu hati, satu visi, misi dan tujuan di Perkedetada Jabar ini yang diikat dengan ikatan ukhuwah dari Allah, satu wujud untuk membantu pemerintah dalam menegakkan kebenaran, keadilan, dan membantu pemerintah dalam pemerataan pembangunan. Pada intinya kita adalah demi untuk membantu pemerintah Jawa Barat agar Jabar juara lahir batin. Artinya dalam hal ini, siapa yang memegang pemangku Jabar juara lahir batin itu yang harus merasa, wah hebat kami ini dibantu.
Wah hebat kami ini didukung. Ini membantu programnya. Bukan malah sebaliknya, mohon maaf. Mungkin CDOB tiap kabupaten kota itu seperti yang berjuang dari nol. Berjuang mati-matian. Bahkan mungkin di tiap kabupaten kotanya juga kurang disetujui. Padahal yang namanya pemekaran itu suatu keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Hanya mungkin tergantung waktu. Karena masyarakat semakin lama semakin berkembang, tuntutan abad 21 dan seterusnya, globalisasi dan seterusnya semakin menuntut kita. Kalau kita diam saja, penduduk yang berjejal tidak secara baik, tidak diatur, ditata, didesain secara baik, akhirnya ambrut-ambrutan yang ada. Contoh, kami di sini rada curhat di Lembang, mohon maaf. Mohon bantuan dari pemerintah atau siapapun yang berkenan. Lembang itu menghasilkan APBD terbanyak di KBB. Tetapi Lembang sendiri mana penataannya? Sampah di mana-mana, banjir, longsor, kemudian tempat-tempat wisata seperti dijadikan komoditi untuk pihak mana ini yang diuntungkan. Kalau dibangunlah di selatan, misalnya di sebelah selatan Bandung Barat, itu syukur alhamdulillah. Oleh sebab itu, dari hal-hal tersebut dan lain seperti untuknya pelayanan kepada masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan kami sudah siapkan penataan daerahnya. Kami sudah bersatu berbicara dengan orang-orang intelektual yang dalam hal ini kami dibantu oleh 3 organisasi yang salah satunya di dalamnya terdapat orang cendekiawan, ilmuwan, para ulama dari tokoh-tokoh organisasi, juga orang ilmuwan dari perguruan tinggi yang siap membantu kami. Itu senantiasa ke depan jika memang kami ada masalah dalam hal-hal yang kami hadapi. Kemudian ada juga tokoh yang dari pihak bela diri gitu kan. Karena memang ada semacam ancaman karena kami ini tidak kurang kenyamanan di daerah dengan munculnya ada pahlawan kesiangan yang mungkin ini beberapa daerah yang merasa juga menghadapi hambatan seperti ini. Pahlawan kesiangan yang mengatasnamakan untuk sama mengusulkan juga gitu. Sedangkan kita yang sudah legalitas hukumnya jelas, yang sudah diakui, kemudian ketika disampaikan pada waktu di ruangan Pak Gubernur, kemudian didatangi oleh Komisi 1 Jawa Barat dengan belasan orang yang datang pada Kota Lembang, rencana Kota Lembang ini luar biasa, itu mengapresiasi kami. Oleh sebab itu mohon kepada pemerintah, apalagi DPR, jangan sampai ada muncul-muncul pahlawan-pahlawan baru untuk pendirian Kota Lembang ini. Karena kami ingin kebaikan demi masyarakat, demi sesar Lembang, patahan Lembang, serapan air itu yang sangat merusak ke Bandung sebelah hilir mungkin ya, atau Bandung Induk atau Bandung Kota Bandung yang sering terendam banjir. Kenapa? Karena dari hulunya sendiri, dari perhutani nampaknya ini kurang reboisasinya, sehingga longsor terjadilah musibah dan lain-lainnya. Nah itu harapan kami. Semoga pemerintah dalam hal ini mendengar curahan hati kami, supaya di daerah itu diamankan, dinyamankan, dan didata mana sebenarnya organisasi yang benar-benar ingin mendirikan suatu tatanan pemerintah yang bagus. Apalagi ini yang namanya desain itu luar biasa. Itu harapan kami. Itu mungkin dalam hal untuk Porkodetada Kota Lembang. Dalam hal ini kami karena baru lahir 1 tahun, jadi kami kalau anak kecil itu baru belajar jalan dan belajar berbicara, jadi kami sedang menata diri, menguatkan tulang-tulang kami, menguatkan, membesarkan badan kami. Siapa yang sejalan dengan kami akan rangkul, kami akan raih. Itu untuk sementara. Selanjutnya nanti kalau kami sudah kuat, tubuh kami, tulang kami sudah kuat, kami merangkum semuanya. Itu mungkin strategi kami. Kemudian yang kami harapkan juga untuk Porkodetada Jawa Barat ini memasukkan tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh Jawa Barat, supaya kita lebih kuat, Pak. Apalagi dengan adanya cetusan-cetusan saya, Bang Sanusi, Pak
Cikampek itu sering canda-canda, majulah kalau memang tidak diperhatikan ke nasional Porkodetada ini. Saya walaupun perempuan, saya siap. Bismillah lah, Allah mendukung kita. Nah itu, kita di sini harus menegakkan kebenaran. Sesuai birokrasinya, sesuai tatanan regulasinya. Jangan sampai ada kecarut-marutan dalam organisasi. Ini sudah ada. Muncul lagi ini. Kok seperti ini gitu kan? Sebaiknya yang muncul baru itu bersilaturahmilah kepada yang ada yang sudah benar. Sehingga kita jadi besar dan kita jadi sama-sama kemudian bagi job deskripsinya nanti di mana dan bagaimana peletakannya. Kan Rasulullah juga untuk melaksanakan perang semuanya juga menyimpan sahabat-sahabatnya di mana letaknya dalam Al-Qur'an juga sudah jelas. Itu harapan kami. Adapun untuk masukan untuk ini membaca dari berkas ini mungkin Pak Sekjen dan Pak Wasekjen. Kalau tidak salah saya ini bendahara, tapi di sini namanya lain, punten. Yang kedua, sekaligus bendahara. Sebagai bendahara tahun kemarin saya melaporkan dengan keuangan yang ada, yang terutama yang dari Cikampek. Cikampek hebat bantuannya. Dan Porkodetada ini jangan lupa juga dulu waktu di Bandung dibantu oleh Bekasi Bang Sanusi, tepuk tangan. Dan adanya Porkodetada terus terang. Adanya Porkodetada ini sebagai, dibukanya Pak Ketua. Dulu kami Porkoda. Dulu. Karena Porkoda perjalanannya seperti itu, saya terus terang sebagai bendahara disuruh mendatangi siapa di antara anggota yang tajir lah istilahnya, yang mampu membantu supaya Porkoda mendapat legalitas hukum. Kemudian saya datangi Pak Haji, ngobrol-ngobrol, melobi-lobi, makanya istri mas sebagai tukang lobi. Akhirnya Pak Haji setuju dan memberikan bantuan untuk membentuk Porkoda, terus terang, bentuk Porkoda. Ternyata bantuan tersebut bukan ke saya sebagai bendahara, tetapi kepada Bapak Ketua. Oleh sebab itu, ketika Bapak Ketua tidak membuat Kemenkumham untuk Porkodetada, itu bantuan Allah sebenarnya. Tidak akan lahir Porkodetada kalau Porkoda tidak seperti itu. Jadi saya cuci tangan, alhamdulillah, tidak menerima apapun dengan keuangan tersebut, sehingga oleh Pak Ketum saya dipilih kembali menjadi ketua di Porkodetada juga. Itu nampaknya. Sehingga hal ini saya sampaikan kepada Bapak Dewan PKB dari Kabupaten Bandung Barat yang sering kami ketemu dan sering kami ngobrol, dan barusan juga Pak Ketua tadinya mau saya ajak, katanya salam saja pada semuanya. Insya Allah Bapak PKB ini insya Allah lebih baik, dan sebagai anggota humas di kami ada 4 dewan dari PKS, PKB yang menjadi anggota di organisasi kami. Dari P3 juga ada, dengan tujuan apa? Menurut para dewan ini, sok ibu maju, walaupun ibu perempuan menjadi Sri Kandi. Ini supaya nanti memenangkan Kota Lembang. Kami sangat setuju dengan nama Kota Lembang. Walaupun mau kabupaten, mau kota, asal yang namanya Lembang diangkat itu luar biasa. Oleh sebab itu ketika Bapak dari Dewan DPR Jabar, Pak Bedi dan kawan-kawan datang, sehingga saya dicecar banyak pertanyaan. Kenapa Kota Lembang? Saya sampaikan. Pak Wagub juga setuju waktu kita di ruang kerjanya itu, sampai mendampingi saya sebelah kanan dan Pak Kabiro sebelah kiri bagaimana konsepnya. Saya sampaikan konsepnya. Nah, ketika Komisi 1 yang sekian belas orang datang ke Lembang mencecar konsep bagaimana sampah, bagaimana untuk kesejahteraan masyarakat, kami tidak akan membuat pabrik. Kami tidak akan membuat gedung metropolitan. Jangan takut Pak Gubernur dengan kawasan KBU-nya. Jangan takut. Kami memperhatikan sesar Lembang, memperhatikan patahan Lembang dan serapan air. Kami sudah pernah didatangi oleh beberapa orang investor yang datang. Kenapa saya juga tidak tahu datangnya ke saya? Untuk membuat namanya pariwisata. Kata saya boleh silahkan asal pariwisata alam. Yang pertama kali dibangun adalah menanam kayu 30%.
Jangan sampai wisata mall semacam begitu sudah tutup buat Lembang karena sudah sesak, sudah macet penuh. Nah itu, bagaimana jalan raya supaya tidak macet dan lain-lain. Bagaimana home industri yang kami akan buat karena kami tidak akan membuat pabrik. Bagaimana kami akan membangun pembangunan kantor dan lain-lain berbasis alam, yaitu berbasis kayu, Pak. Rumah-rumah kayu yang antik, artistik dan unik. Hal tersebut disetujui juga oleh Ibu DPD, Ibu Erni, Bu Haji Erni, Bu Eni, sampai menurut beliau itu insya Allah kami bumingkan. Nah, ketika ada sokongan dari pahlawan baru ini yang kebetulan orang itu adalah wakil dari saya sendiri yang datang waktu ke Limbangan, nah itu orangnya. Nah, mungkin entah apa alasannya karena ada yang membiayai atau apa, kemudian membesarkan atau membuat organisasi baru yang asalnya mendukung salah seorang yang sekarang ada di rumah idaman, rumah dinas KPK. Itu asalnya pendukung itu, kemudian berganti menjadi komite KBU. Nah itu yang mereka rencanakan. Kemudian kami buat hal-hal skema-skema tersebut menjadi rada bocor-bocor mengikuti. Sampai di mana mereka berjalan ternyata mentok juga ada DPR yang menyampaikan bahwa kenapa malah bikin yang baru, itu sudah ada dan sudah legalitas hukum. Tapi kami lihat kalau istilah Pak Wakil Ketua tidak akan dilihat oleh sebelah mata. Mungkin karena tadinya juga kok lali, kok kenapa mau bersatu lagi gitu. Biarkan aja. Nanti di mana tempatnya Allah menyangakan ke Allah, keadilan Allah. Nah itu mungkin Bapak Ibu yang hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mengenai keuangan mungkin Pak, mengenai keuangan karena saya bendahara, mohon mengusulkan ke mana jadinya sekarang karena sudah itu ya. Kemudian satu lagi rupa anggota di kita itu berapa resminya, tolong dicantumkan di ADART supaya mereka punya kekuatan dan dedikasinya merasa tertuntut gitu. Jangan sampai seenaknya keluar masuk. Itu harapan saya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Pak Haji Sudi. Silakan, Ketua. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketum, Pak Sekjen, dan kepengurusan yang lain dari Porkodetada yang saya hormati, serta rekan-rekan dari CDOB yang tergabung kepada Porkodetada, dan tak lupa yang dari Cirebon Raya. Langsung saja barangkali. Yang pertama mensikapi yang disampaikan oleh Pak Sanusi dan juga Ibu dari Lembang. Saya sepakat. Yang pertama tentang boomingnya Porkodetada di tingkatan nasional. Kami dari Subang siap untuk mendukung itu semua. Terus yang kedua, tadi sampaikan bahwa apa sih yang jadi persoalan kami di bawah. Subang terus terang saja P2S itu baru 3 tahun. Barang lah, nggak jauh beda dengan Porkodetada terbentuknya. Cuman emang sejarah sih lama juga, hampir 20 tahun Pak. Ya. Ini kami kelima lah, jilid kelima. Nah, keberadaan kami tentang pemekaran Kabupaten Subang, terus terang saja kami alhamdulillah komunikasi dengan Pak Bupati, ya, dengan eksekutif dan juga legislatif ini sebenarnya lancar saja Pak. Ya, malahan kami sudah dianggarkan untuk pengkajian secara akademisi dan alhamdulillah ya, sudah direkom waktu Januari kemarin. Nah, yang jadi persoalan kami di bawah yaitu tentang Musdes. Ya, Musdes sampai saat ini baru 70%. Ya, malahan terus terang aja pertemuan ini saya WA ke Pak Bupati. Ya, dan insya Allah besok lusa kita jadwal untuk berkoordinasi. Arahan saya, masukan saya untuk Porkodetada yang sering saya sampaikan tentang keberadaan dan visi misi daripada Jawa Barat. Ya. Kami mau ya ada benar-benar desain sejauh Jawa Barat
sebenarnya wilayah-wilayah mana yang itu include pas untuk dimekarkan. Tinggal disesuaikan bahwa daerah itu ada tidak para pejuang kan, ataupun para aktivis yang ingin pemekaran. Begitu dengan proses-proses yang lain. Jangan sampai cek Sunda tema capek gawe teka pakai. Ya. Contoh, Subang. Kalau emang desainnya ada untuk pemekaran, terus pejuangnya juga kami-kami ada, Bupatina respon, ya tolong dari provinsi juga bisa turun untuk mengkomunikasikan tentang itu. Ya. Nah, kami terputus di sana, Pak. Apalagi kemarin tentang COVID. Ya, jadi ada alasan dia untuk berkelit dan segala macam. Jadi intinya di Subang itu tidak fokus, Pak. Bupatinya terfokus, selalu kalau didorong baru gitu, Pak. Terus dia juga banyak alasan dengan dari provinsi juga belum ada. Jadi mana yang benar? Kemarin Pak Dodi juga hadir dalam malahan lucu juga kemarin Pak Wagub, wakil gubernur itu dihantam tentang persoalan banjir lah. Pak Dodik lucunya apa? Pak Wagub menghadirkan Pak Dodik tentang pemekaran. Ya. Nah, mereka sampaikan bahwa dari Subang belum, kan gitu kan? Padahal kita sudah terdaftar. Artinya ada satu komunikasi ya di sini antara pemerintahan kabupaten dengan provinsi tentang persoalan pemekaran. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara Subang dengan Jawa Barat, itu malahan deklarasinya jelas ada. Ya. Wakil gubernur dengan Pak Bupati yang sekarang. Itu deklarasinya ada untuk membantu dalam pemekaran. Yang jadi persoalan ini komunikasi, Pak. Ya. Termasuk para dewan yang notabene dari Subang yang ada di dewan di provinsi. Ya. Jadi saya pikir gini, Pak Ketum, saya ingin Pak Ketum mendorong, ya, mendorong membawa anggotanya Subang, Cikampek, gitu kan, Bekasi, Lembang, untuk berkomunikasi dengan Pak Gubernur, ya, untuk berkomunikasi dengan DPRD provinsi, sejauh mana mereka bener nyaan hayang Jawa Barat ada pemekaran seperti itu. Karena secara administrasi saya lihat kok tidak ada geraknya. Ya. Oh, Bekasi harus mekarkan, ya tolong komunikasikan dengan bupatinya, dengan dewan-dewannya, partai segala macam. Jadi keinginan pemekaran Jawa Barat, saya ingin benar-benar semua, bukan hanya kita ajol-ajolan tihandap gitu kan. Ya. Komunikasi kami baik, alhamdulillah ya dengan Pak Bupati. Cuman Pak Bupati nanti belum ada arahan dari gubernur. Ya, Pak Sekda sama. Ya. Nah, terus yang di bawah kami juga masyarakat terus terang saja, Pak. Apa yang tadi disampaikan oleh Lembang dan juga yang terjadi di Cikampek, alhamdulillah sampai detik ini tidak ada pengembosan ada muncul lagi karena semua masyarakat dan juga eksekutif termasuk semua stakeholder itu mengakui bahwa inilah para pejuang yang pemekaran. Oleh karenanya kami insya Allah tidak ada pembentukan lembaga atau perkumpulan yang lain. Itu diadukan lah. Ya. Nah, itu saja barangkali Pak Ketum ya, tidak banyak, hanya ingin satu eksistensi daripada Porkodetada secara nasional kami sangat mendukung dan saya berharap ya itu ditunggu lah actionnya. Yang kedua tadi tentang niatan bener hente Pak Gubernur teh ya, bahwa di Jawa Barat ini perlu pemekaran. Kalau iya benar, ya tolong segala sesuatu ini diproses seperti itu. Kan bisa dilihat dari jumlah penduduk, ya, terus dari jumlah wilayah, terus ada enggak di dalamnya orang-orang yang menggerakkan itu semua. Bagaimana bupatinya? Kalau yang menggerakkannya ada, oh wilayahnya sudah luas, penduduknya sudah banyak, terus potensinya ada. Nah, kenapa itu enggak diproses secara cepat? Seperti itu barangkali Pak Ketum yang perlu disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Pak Ustaz, Ustaz, tafadhal Mas Guru. Payun.